الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحبه. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kembali kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka majlis taklim rutinan kita. Maka ini adalah salah satu nikmat yang sangat-sangat harus kita syukuri, karena dari sekian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini adalah salah satu nikmat yang termasuk nikmat yang besar, nikmat yang agung yang harus kita syukuri. Karena tidak banyak orang yang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Tidak banyak orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Contohnya, keluar bayi kamu subuh-subuh hari itu kan sepi masih kan. Yang keluar ini kan dikit kan, sepi. Yang ke masjid ini kan sepi. Artinya jumlah ini adalah jumlah yang limited edition. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era-era seperti ini, di zaman seperti ini, kita masih dapat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat subuh di masjid. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini telah memasuki daripada tahun baru Islam 1447 Hijriah. Maka ketika kita memasuki bulan Muharram, tahu Pak? Bisa lah ketika kita memasuki bulan Muharram atau awal tahun daripada tahun Islam, tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya histori sejarah hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hampir di setiap bulan-bulan Hijriah ini Bapak Ibu, itu hampir ada peristiwa-peristiwa sejarah di dalam agama Islam. Kalau masuk bulan Rabiul Awal, peristiwa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab, masuk bulan Rajab, peristiwa Isra wal Mi'raj. Ramadan, nuzulul Quran. Bulan kemarin Dzulhijjah, peristiwa Idul Adha. Jadi hampir di setiap bulan itu ada sejarah-sejarahnya. Nah, ketika memasuki bulan Muharram ini ada sejarah dan tidak pernah lepas dari sejarah dari hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Karena pada saat itu, karena sudah saking dahsyatnya ujian dari berbagai macam arah, dari perekonomian, ujian dari fisiknya, macam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kalau ditanya apakah sedih Rasulullah itu sangat sedih Bapak Ibu ketika meninggalkan kota Mekah itu. Bahkan ada beberapa ungkapan kalimat yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggalkan kota Mekah.
Kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku tidak akan meninggalkan wahai kota Mekah. Saking cintanya Rasulullah dengan kota Mekah. Dulu Madinah belum, bahkan dulu tuh nama Madinah itu bukan Madinah. Nama itu apa? Yathrib. Tempat turunnya wabah, penyakit. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka kota tersebut berubah namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar, hilang wabah, hilang penyakit. Padahal di situ terkenal, apalagi bayi-bayi yang baru lahir pada saat itu harus benar-benar dijaga, Bapak Ibu. Karena kalau tidak dijaga dengan ekstra, mati. Saking luar biasanya wabah di kota Yathrib itu. Tapi subhanallah, mukjizat Rasulullah SAW, keberkahan baginda Rasul, ketika Nabi menginjak kakinya ke kota tersebut, maka kota tersebut menjadi kota yang sangat amat berkah. Nah, cuma hikmah perbedaan antara hijrahnya Rasulullah SAW di bulan Muharram dengan hijrahnya kita umat Rasulullah SAW itu mungkin sudah berbeda, Bapak Ibu. Kalau hijrahnya Rasulullah itu hanya satu makna. Apa? Al-intiqal, kata para ulamanya. Rasulullah itu hijrahnya benar-benar hijrah. Maksudnya apa? Ya pindah. Fisiknya yang pindah. Badannya Rasulullah itu pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Nah, tapi kalau kita sebagai umatnya, jadi ada hikmah di balik hijrah tersebut. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, ya mungkin kita tidak hijrah, tidak mungkin Rasulullah hijrah, kita memang hijrah juga. Artinya setiap bulan Muharram kita harus pindah kota, kan tidak? Ya, kalau Rasulullah itu memang harus pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah, memang harus untuk keselamatan, untuk berkelanjutan dakwah agama Islam. Tapi kalau kita tidak, makanya hikmah di balik hijrah tersebut adalah apa? Kita juga hijrah, tapi hijrah kita itu adalah al-intiqal wat tarakat. Apa itu? Kita berpindah dan kita meninggalkan. Berpindah apa? Dari sesuatu yang buruk ke dalam yang hal-hal yang baik. Meninggalkan sesuatu yang buruk untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu hijrahnya kita umat Rasulullah SAW. Maka di bulan Muharram ini, di tahun baru ini, sikap seorang Muslim itu adalah harus menjadi pribadi yang bermuhasabah. Mengevaluasi apa muhasabah itu? Muhasabah itu, Bapak Ibu, menghitung-hitung. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Maksudnya apa? Introspeksi, evaluasi sebelum kalian akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Jadi harus hitung. Jadi harus rajin-rajin hitung gitu nih. Itulah rekening akhirat. Jangan ngecek rekening dunia baik. Kapan setiap hari ngecek buka mobile banking, BCA masuk sekian, Mandiri masuk sekian. Nah, rajin kita bukain. Ngecek rekening dunia kita ini rajin. Selisih ₹1 tahu gitu. Oh, Islam aku ini mana sekian, baca berkurang ₹1 tahu nih. Nah, coba pernah nggak kamu kita nih mengevaluasi amalan akhirat itu, persiapan kita untuk akhirat, kampung halaman kita? Pernah nggak kita sampai sedetik itu? Oh, kemarin aku belum sholat duha, berarti tahun ini harus sholat duha. Saya itu. Oh, tahun kemarin aku masih malas-malasan datang ke masjid. Oh, berarti tahun ini harus rajin ke masjid. Oh, tahun kemarin aku masih sedikit sedekahnya. Oh, tahun ini harus lebih banyak sedekah. Jadi mengevaluasi, memperbaiki. Karena orang yang bermuhasabah, Bapak Ibu, dia akan menjadikan detak-detik hidupnya itu untuk
kebaikan serta perbaikan, untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang baik serta menjadikan pribadinya selalu ada perbaikan. Ada yang kurang diperbaiki, ada yang salah diperbaiki. Itu orang yang bermuhasabah. Orang yang bermuhasabah itu dia akan hidup untuk Sang Maha Hidup, yaitu Allah, bukan untuk dirinya. Karena kebanyakan kita hidup untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermuhasabah itu Bapak Ibu, dia tahu betul pasti kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan. Justru kematian itu adalah awal dari kehidupan sesungguhnya. Jadi kalau kita orang yang bermuhasabah tahu kita ini hidup di dunia ini sebentar. Makanya nasihat Umar bin Khattab itu kan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kalian itu hidup di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu tidak enak tinggal di kampung. Tidak. Dia pengen lebih betah tinggal di kampung halaman dia lewe. Makanya kita kadang-kadang pengen mudik balik kampung, karena rindu, kangen suasananya, kangen keluarganya, kangen sanak famili, kangen kawan-kawan lama. Pasti pengen balik ke kampung halaman. Nah, kata Sayyidina Umar seperti itu. Kalau hidup di dunia ini seperti orang asing, jangan betah-betah tinggal di tempat umum. Atau abirus sabil, seperti orang yang hanya melintasi sungai, ya sebentar. Jangan lama-lama ikut, karena memang sebentar di dunia ini. Karena kehidupan sesungguhnya itu hanya ada di akhirat. Ya. Jadi harus apa? Sikap kita yang pertama adalah bermuhasabah, mengevaluasi, menghitung-hitung. Kemudian kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, barang siapa orang yang hari ini hidupnya lebih baik daripada kemarin, atau tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang ini adalah orang yang beruntung, kata beliau. Barang siapa hari ini atau tahun ini sama saja seperti tahun kemarin, tak kata perubahan, inilah enak. Tak kata yang apa, tak kata yang kurang, tapi ini masih bagus juga sebenarnya, stabil artinya kan. Sholatnya masih dijaga, walaupun tak kata sholat sunnahnya, tapi minimal sholat wajibnya dijaga. Sedekahnya tak besar-besar, dikit cuma dijaga. Nah ini stabil. Cuman kata beliau, menurut pandangan Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang seperti ini, yang itu bisa seperti ini baik, maka orang ini adalah orang yang merugi. Hari ini sama seperti kemarin, tahun ini sama seperti tahun kemarin, maka orang ini adalah orang yang merugi. Nah yang terakhir, ada orang yang hidupnya hari ini atau tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka orang ini adalah orang yang paling celaka. Makanya ketika balik di awal tadi, coba sekali-kali Bapak Ibu, kita tuh benar-benar muhasabah. Jadi jangan cuma dengar ceramah, jangan lakukan coba. Coba lakukan, coba sekali-kali muhasabah lah gitu. Mungkin kita ini banyak dengar karena balik sudah. Karena ujian tadi muhasabah sudah selesai. Coba lakukan ya. Mulai pagi, berarti macam ni, baik pena, baik buku. Apa baik Bapak Ibu lakukan sehari ini? Jam 7 ngapoi, jam 8 ngapoi, apa kemana, catat. Rasulullah dalam 1 minggu, nah di situ kita hitung. Oh ternyata dari sekian banyak waktu ini, atau satu kali putaran, 1 kali 24 jam, ternyata banyaklah. Kita ni kalau hitung-hitungan, sholat ini kan cuma 5 waktu Bapak Ibu. Kalaupun digabungkan sholat ini 5 waktu ini jadi 1 waktu, itu tidak lebih dari 1 jam. Coba Bapak Ibu sholat dalam 1 waktu, iseng-iseng sholat kodok ya, sholat kodok kan apa sholat kodok itu dalam 1 waktu masalah. Jam 9 pagi lah sholat kodok, sholat subuh dikodok, sholat zuhur dikodok, sholat asar dikodok, sholat maghrib
kodok, maghrib, isya, di kodok loh. Tidak lebih dari sejam. Ini baru sholat. Waktu untuk sholat. Sisanya kemana waktu gitu? Ini baru kewajiban. Ya oke lah, yang laki-laki bapak mencari nafkah itu dihitung juga itu pahala. Nah sisanya kemana? Apa kayak jam 8 malam start mulai main gap. Wah, malah main gap ini mantap mulai. Api jam berapa? Api jam 1 weh. Nah, kayak jam 8 ke jam 1 berapa jam? 5 jam untuk main gap. Plus ngerumpinya ada juga di situ. Plus ngomong-ngomong juga di situ. Macam-macam itu sudah. Ikhtilat bergabung sudah antara syubhatnya, antara haramnya, antara macam-macam di situ. Nah, coba sekali itu Bapak Ibu, muhasabah itu penting. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim itu ketika memasuki tahun baru ini apa? Nah, mungkin ini bukan satu tujuan Bapak Ibu yang kedua ini, tapi ini boleh dicoba. Kalau selama ini kita belum terbiasa untuk qiyamul lail, ini yang ngomong juga belum terbiasa. Karena ini satu amalan yang berat. Di tahun ini cobalah belajar untuk rajin qiyamul lail. Qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam cukup kamu pengen tahu Pak. Bu, gak usah kamu saya di grup. Apa ngomong ini? Karena aku punya HP. Di grup WA ini adalah grup Zanola, ada berapa grup lah, ada berapa wong di sini, bukan di sini di grup itu. Kadang-kadang dia bangun jam 2, jam 3, dia ngomong di grup bangun, tahajud, ayo bangun. Ini maksudnya apa? Nah, dia mau tahu kita tahajud, ada bagus juga sayang. Ini amalan-amalan yang luar biasa, tapi sayang kalau dilakukan dengan seperti itu, sio-sio. Kita mau muja itu biar orang tahu, tahu ini amalan memang amalan rahasia Bapak Ibu. Tahajud itu tuh amalan malam. Di saat seluruh manusia lagi gelap itu malah bangun yuk tahajud, ayo bangun. Nah, salah. Aduh, jadi banyak. Jangan. Ada amalan-amalan yang tidak perlu kamu tampakkan, tidak perlu. Perlu seluruh amalan tidak perlu tampakkan. Tapi dalam momen-momen tertentu perlu amalan kenampakkan biar apa? Untuk menimbulkan giro. Contoh, contoh. Lagi open donasi pembangunan masjid atau lagi open donasi untuk apa? Untuk menganggus mimbar misalnya, ambil mimbar baru di masjid ini. Jangan suruh untuk duit anak untuk duit sejuta ngomong. Tempat kamu kalau sejuta kan. APB tidak, biar kamu termotivasi. Mana di situ udah betul-betul duit. Nah, ada momen-momen yang harus kita tampakkan di situ. Dulu sahabat Rasul itu kalau sudah Rasul menanyakan tentang masalah sedekah, ayo siapa yang sedekah, siapa yang nyumbang, itu berebut. Wah, Sayyidina Umar, aku akan berikan setengah dari hartaku ya Rasulullah. Oh, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ketika Abu Bakar ditanya, Abu Bakar kau nyumbang apa? Seluruhnya ya Rasulullah. Seluruh hartaku sumbangkan, tak ada yang tersisa lagi. Itu disuruh di depan para sahabat. Biar apa seperti itu? Biar termotivasi. Karena kalau tidak saya itu, ya tidak tahu galau. Tidak tahu galau. Gimana? Cacat atau mereka tinggal Pak. Minta kayak minta. Jadi ada momen tertentu memang harus kita tampakkan. Nah, cuman kalau masalah tahajud tadi tidak perlu ditampakkan. Itu sayang, amalan yang hebat tapi itu sia-sia sayang. Jadi kalau bisa mulai belajar untuk qiyamul lail. Kenapa Bapak Ibu? Jadi ada satu cerita seorang tabi'in, Imam Sa'ad bin Musayyib, ahli hadis ini. Beliau ini setiap hari kalau sholat di masjid, cuman dia cerita, aku setiap hari banyak berjumpa dengan saudara-saudaraku yang muslim di masjid ini. Nah, Imam Sa'ad bin Musayyib ini sering keliling sholatnya itu, kadang di masjid ini keliling, masjid ini keliling dia. Ini ulama ahli hadis ini. Keliling-keliling, tapi ini sering
aku sering menjumpai saudara muslim yang belum pernah aku kenal, belum pernah aku lihat. Tapi setiap kali aku melihat orang-orang tersebut, tiba-tiba jatuh cinta kalau kita tuh. Senang. Belum kenal, ada. Senang, nengok ngai wong ini ada pun senang dia bilang. Pengen deket, pengen kenal. Kita kadang-kadang pernah tak Bapak Ibu ngasuh kecil itu? Ketemu wong, cuman tak deket, tak lemah lalu cuman nengok ngai itu tuh lemah. Sedep, adem ngai wong ini, ketika ditanya oleh Al-Imam Syafi'i Musayyab, dia penasaran, dia sering seperti itu. Ada apa katanya? Akhirnya aku tanya, saking penasaran tadi, apalah amalan kamu ini? Tak ngerti kata orang itu, tak ngerti. Akhirnya penasaran lagi, Imam Syafi'i akhirnya maksud kita tuh diikuti lah, dipantau orang ini. Bingung itu apa amalan yang sedekah, apa sholat, apa nih mau tak kata apa? Oh pas malam-malam, ada sholat di masjid, dijingok orang yang bersama saya, nado begini. Dijingok orang nado lagi begini. Orang yang dijingok yang bersama saya itu nado di waktu malam, dia mulai di masjid. Oh ternyata amalan inilah. Setiap aku melihat orang yang ahli qiyamul, maka timbul rasa cinta dalam hatiku terhadap mereka. Jadi kata para ulama tafsir, orang yang ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, terutama hablum minan nas, hablum minallah, maka lakukanlah qiyamul lail. Orang yang ingin mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala itu harus orang yang ahli qiyamul lail. Bullshit, bohong, dusta kalau ada orang yang mengatakan dia cinta Allah, dia ingin mendapatkan cintanya Allah, tapi dia tidak mau qiyamul lail. Karena orang yang qiyamul lail itu Bapak Ibu, istilah itu memang berdoaan sama Allah. Mau lagi tidur sunyi, Allah di rumah sunyi, berdoa lebih khusyuk. Sujudnya Bapak Ibu itu beda kalau kita tahajud itu. Beda dengan Bapak Ibu sujud di sini itu beda. Lagi rame-rame jadi beda. Sujudnya Bapak Ibu sholat duha sama sholat tahajud itu beda. Pasti beda, lain. Beda. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang ahli tahajud itu pasti Allah akan berikan makom yang mahmud. Dia akan terpuji, dia akan disenangi. Jadi kalau pengen mengejar cintanya Allah, maka melalui jalur qiyamul lail. Ketika qiyamul lail kita lakukan, turun cinta Allah, maka cinta manusia akan kita dapatkan. Oh pasti. Orang ahli qiyamul lail itu pasti disenangi manusia. Tak ada yang membenci manusia. Karena kamu ini orang yang lemah, sedang ada membayangkan ada mana itu Jadi itu kalau yang belum ada biasa qiyamul lail, belajar. Seminggu sekali ya kita malam Jumat mencira apa belajar dulu gitu nih, sama-sama belajar. Kemudian jangan sampai menjadi orang yang turul amal wa nisyanul maut. Kata Rasulullah, jangan sampai menjadi orang yang turul amal, banyak angan-angan, banyak cita-cita, pengen ini, pengen beli itu. Kalau aku punya duit aku nak bangun rumah aja ini, aku nak ini, banyak nih amal-amal. Turul amal, terlalu panjang, terlalu banyak angan-angannya sehingga dia melupakan bahwasanya dirinya ini bakal mati. Ada boleh terlalu banyak juga pengen ini, pengen itu, yang ibu pengen beli daster, pengen beli ini, macam-macam. Nengok panci bagus, nak pengen nak beli. Nengok cangkir bagus sedikit, nak beli. Nengok gelok bagus sedikit, nak beli. Nengok sendal bagus sedikit, nak beli kalau tengoknya. Nah ini turun amal. Terlalu banyak keinginan. Jangan. Orang seperti ini kalau dia terlalu lampau banyak keinginan, banyak cita-cita dia, maka dia akan lupa dengan yang namanya kematian. Hati-hati. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatana alaihim abwaaba kulli syai'. Jangan sampai kita dikatakan disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an orang-orang yang terlalu banyak angan-angan dan mereka ambisi untuk menggapai angan-angan tersebut dan mereka lupa atas nama yang namanya kematian. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami akan berikan apa yang mereka inginkan.
Orang-orang seperti ini, kata Allah, kami juga. Dia pengen apa? Kami juga, kata Allah. Karena apa? Dia sudah lupa yang dengan kematian, dia lupa sama Allah. Sudah, kepala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami berikan, kami buka pintu-pintu yang dia inginkan. Orang yang seperti ini. Tapi ingat, Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum. Sampai mereka sudah senang, lagi girang-girangnya, gembira-gembiranya, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Di saat dia lagi senang-senangnya dengan apa yang dia dapatkan, lagi gembira-gembiranya, kami cabut nyawanya ke Allah. Karena lagi lemah-lemahnya, ini dia nak kata bahasa dia. Memang seperti itu. Orang yang memang sudah terlalu lampau lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, memang kadang diberikan sudah. Lupa kematian, lupa Allah, lupa akhirat, maka diberikan sama Allah keinginan dia, dibuka pintu-pintu yang diinginkan. Tapi pas dia lagi senang-senangnya Bapak Ibu, lagi banyaknya harta dia mungkin, apa yang dia dapat. Di situ Allah ngomong, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami cabut nyawa mereka di saat mereka lagi seperti itu. Auzubillah Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, jadilah orang yang gampang menerima nasihat. Gampang menerima nasihat. Di zaman sekarang ini banyak orang yang memberi nasihat. Yang menerima nasihat iki. Banyak orang ngomong. Omongannya jangan didengar. Omongannya pengen didengar, omongan dengar. Ini banyak zaman sekarang. Jadi jadilah orang yang mudah untuk menerima nasihat. Siapapun yang menasihati kita, asalkan itu baik, asalkan itu bagus, terima. Bapak Ibu, mutiara tuh, sekalipun mentu dari mulut anjing, mutiara tuh sekalipun mentu dari mulut anjing, tetap mutiara. Namanya bawa ada bahasa 16. Kelima kalau mengerti, tetap emas, mentu dari mulut anjing sekalipun. Bawalah ke pasar, tunjuk ibu, mah. Dibeli tak ditanya dari mana dapat dari anjing? Tidak. Selagi itu emas apa? Beli. Seperti itu kalau kita nasihat itu seperti itu. Sekalipun itu dari orang yang ahli maksiat, ataupun dari anak kecil pun, atau orang yang sudah tua bangkong. Nanti kita nasihat tuh kan, tua bangkong, lampu tanah. Tidak, karena untung aja itu kan, budak muda dinasihatinya, kamu jadilah kadang diomongin lah lampu tanah apa. Wong tua nasihat anak muda kecil terima. Siapapun yang menasihati kita, asalkan itu nasihat yang baik, yang positif, terima. Apa kata Rasulullah? Kafa bil mar'i ithman. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa yang besar. Apa? Idza qila lahu taqillah yaghdab fa yaqulu 'alaika bi nafsik. Termasuk dosa besar bagi seseorang itu adalah ketika dia dinasihati, ayo jadilah, dia diberikan nasihat seperti ini, jangan seperti itu. Dia marah. Apa karena musuh itu baku? 'Alaika bi nafsik. Musuh diri kowe. Ucapan seperti ini dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan abghadul kalami ilallah. Ucapan yang paling dibenci oleh Allah, salah satu ucapan yang dibenci sama Allah adalah ketika kita dinasihati sama orang lain, kita mengatakan alaika binafsi. Sudah, urusin diri kau dewe baik. Urusin itu mau. Ucapan seperti ini Bapak Ibu, ucapan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang terakhir yaitu adalah banyak-banyak nangis. Banyak-banyak nangis. Banyak nangis. Maksudnya itu banyak-banyak merenung atas dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita tuh melakukan kesalahan Bapak Ibu, usahakan dalam hati kita ada penyesalan. Bahaya kalau ada orang yang melakukan satu dosa, tapi setelah itu dia biasa-biasa baik, dan ada penyesalan. Ini bahaya.
Ini wong sudah mardud an rahmatillah, tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia melakukan dosa, dia biasa-biasa deh. Bahkan kadang-kadang dia ketawa, senang, bangga, diubah-ubah. Nah, hati-hati yang seperti ini. Kata Rasulullah, man adnaba wa huwa yadhak wa huwa finnar. Orang yang berbuat dosa, dia senang, dia girang, terbahak-bahak ketawanya, maka orang ini adalah masuk orang penduduk hari neraka. Tapi sebaliknya, man adnaba wa huwa yabki dakhala jannah. Ada orang yang berbuat dosa, setelah dia lakukan dosa dia nyesel, dia nangis, ya Allah, apalah, nyesel aku ya Allah, nyesel. Memang perlu nyesel, bukan dia nyesel. Memang kita nyesel, bukan dibawa nyeselnya. Oh jangan ketika nyesel kan, nanti habis buat dosa, jadi nyesel ya. Baca, memang benar-benar nyesel. Ya dah, ya Allah, nyesel aku melakukan ini. Wahwa yang dan dia nangis. Maka orang seperti ini tanda penduduk ahli syurga kata Rasulullah. Ya, jadi bersyukur kalau kita melakukan kesalahan dosa, tapi kita masih nyesel, bahkan kita menangis dosa tersebut. Nah, kita bersyukur. Kenapa? Karena ini salah satu tanda Allah masih cinta sama kita. Dan tanda rahmat Allah itu sudah jauh sama kita adalah ketika kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, tapi kita tidak menyesalinya, bahkan tidak menangisinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin hadirat Bapak Ibu dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, istiqomah dalam melakukan setiap amalan ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, diberikan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, kita tutup. Aduh. Pak Jul. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, Allahumma ihdina bihudak waj'alna min tisari fi ridha wa la tu'minna wa la tusyriku wa la taj'alna min khalfa amrika wa 'asab. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammil bil 'afiyati ya rabbal rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum